Allah menerangkan tentang bagaimana aturan-aturan dalam haji, terutama ketika aturan berikhram ya, di mana kita tidak boleh, ini terutama bagi yang sedang haji atau yang akan haji ya. Jadi watimul hajja bil umrata lillah, pertama sempurnakan haji dan umrah itu niatkanlah, tujuankanlah hanya untuk Allah ya. Nah, yang bagi yang sudah haji, yang sedang haji atau yang akan haji, harus dipahami betul bahwa tujuan kita berumrah, tujuan kita berhaji, itu jangan karena pengen dipanggil haji. Ayo, jangan karena pengen dipanggil haji. Ya, kenapa? Karena penting untuk kita memahami ini, terutama bagaimana menyadarkan diri kita bahwa haji dan umroh itu pertama mastatoktum ya, yang kemarin sudah kita bahas bersama tentang bagaimana mastatoktum itu memiliki makna bagi yang mampu, dan mampu itu tidak hanya secara finansial tapi juga secara sosial. Itu yang perlu dipahami. Artinya ketika berangkat itu jangan karena saya hebat, saya enggak ya, benar-benar karena ingin menyempurnakan ibadah. Mabrur kita hati-hati loh ya, haji itu syaratnya sangat banyak, terutama syarat-syarat hati. Makanya selama haji itu kalau mabrur, ingin mabrur betul, itu kan kita dilarang berdebat, dilarang menggunjing, dilarang bahkan pada saat haji sendiri itu sebenarnya kita dilarang berdagang, dilarang apa segala macam loh ya. Dilarang berburu terutama saat ikhram, dan banyak hal. Intinya meninggalkan hal dunia betul. Supaya apa? Tujuan kita haji itu kecapai, kedapat gitu loh. Dan itu tadi, benar-benar kalau engkau ingin menyempurnakan hajimu, maka hajilah semata-mata karena apa? Karena Allah. Jangan karena sedang bisnis, karena ingin dipuji, karena ingin dipanggil haji, karena apa tujuan lain kira-kira yang biasanya orang haji yang kemudian agak berbeda. Tujuan apa kira-kira selain itu? Ayo, apa? Karena ingin apa? Loh, benar. Menaikkan status sosial, Gus. Suaranya putus-putus, Gus. Mau dikepung dan lain sebagainya. Nah, di sini sempurnakan jika kamu terkepung, maka pada saat
kan ada bagi yang berhaji itu kan ada syarat untuk menyembelih haji ya, menyembelih hewan kurban. Maka kata Allah, kalau kamu dalam keadaan terkepung, fa in usirtum famastaysara minal hadi, maka carilah sembelihan yang mudah didapat. Maksudnya mudah didapat itu ya kalau biasanya hewan kurban itu syaratnya harus begini, zaman biasanya kurban itu nggak serkalong, nggak sapi, ya seadanya. Kalau mungkin kambing atau apa yang mudah didapat ya itu. Tapi ya jangan sampai kemudian wah kambing nggak ada ini Gus, anu aja lah, ayam aja lah, ya jangan. Syarat paling minimal itu kan kambing ya. Dan kemudian bertahalul atau bercukurlah. Wala tulhiqu, dan kamu jangan mencukur kepalamu atau tahalul ya, wala tuhliqu ru'usakum hatta yablughul hajju mahillahu. Jangan kamu mencukur rambutmu untuk bertahalul kalau hewan kurbannya itu belum sampai pada penyembelihan. Waktu itu ketika saya itu sampai saya ikut, karena apa? Konon ya ada beberapa orang yang berlaku curang dengan menyelewengkan kurbannya para orang haji itu. Sehingga kita iseng mengikuti itu sampai tempat penyembelihan. Ternyata memang penyembelihan hewan kurban di sana itu disatukan dalam satu tempat gitu, dan sangat profesional sekali menyembelihnya. Memang kalau terutama nyembelih onta, nggak ada yang megangin, orang nyembelih itu cuma satu aja. Jadi onta itu dibiarkan berdiri gitu, nggak diapa-apain, terus orang itu mendekat ke lehernya gitu, kemudian langsung dia bawa pisau mungkin super tajam ya, pisau kecil gitu, nggak kok bisa besar, pisau kecil gitu, langsung set gitu, sekali aja dia ke lehernya itu, ternyata langsung separuh itu. Memang karena sudah mungkin sudah sangat ahli, udah langsung ditinggal lah. Jadi onta itu langsung terhuyung, langsung roboh, nggak lama kemudian langsung mati, kemudian diseret pakai forklift itu. Jadi itu, jadi tidak boleh bertahalul sampai hewan kurban itu sampai di tempatnya. Tapi demikian pula Allah tetap memberikan keringanan. Faman kana minkum maridun bihi adzam min ra'sihi fa fidyatun min siyami aw shadaqatin aw nusukin. Jadi jika ada di antara kamu yang sakit atau karena memang ada gangguan di kepalanya, lalu dia bercukur karena itu, entah itu karena memang sangat sakit ya, harus benar-benar ke alasan darurat, maka dia karena bercukur itu sebenarnya tidak boleh sebelum hadyu atau hewan kurban sampai disembelih, maka dia boleh melakukan cukur, tetapi dia wajib membayar fidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkorban, atau ya, jadi ini bisa dipilih. Kalau falam yajid, kalau dia tidak mendapatkan hewan sembelih ya untuk diberkurban, jadi faman, ketika sudah dalam keadaan aman, fa idza amintum, ketika sudah aman, faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Maka apabila dalam keadaan aman, maka barang siapa yang mengerjakan umrah sebelum haji atau haji tamattu, maka dia wajib menyembelih haji yang mudah yang didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, itu di sini disebut faman lam yajid, ya, faman lam yajid, jika tidak mendapatkannya, maka fasiyamu thalathati ayyami minal fil haji, maka dia boleh menyembelih berpuasa selama 3 hari pada musim haji, lalu kemudian wasab'atun idza raja'tum, dan juga 7 hari ketika kamu telah kembali ke rumah, dan itu adalah tilka asyaratun kamilah, itu adalah 10 hari yang sempurna, sepenuh ya. Jadi
itu ketika sampean membayar haji, membayar fidyah sebagai balasan dari sebagai apa ya, semacam denda karena mencukur sebelum waktunya tadi. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril Masjidil Haram. Demikian itu bagi orang yang bukan penduduk Masjidil Haram, artinya pendatang, bukan orang Mekah. Ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, wa'lamu sungguhnya, dan ketahuilah sungguhnya annallaha syadidul iqab, bahwa sungguhnya Allah sangatlah keras siksa hukumannya. Jadi kembali kepada kesempurnaan yang bagi yang mampu, dan bagi yang mampu itu pun kalau benar-benar kita berkorban, maka kita harus berkorban untuk Allah semata, bukan untuk yang lain. Sekali lagi, untuk Allah semata, bukan untuk hal-hal yang lain. Nah, ini kita fokus di situ aja dulu ya, bahwa jangan sampai haji itu menjadi status sosial, bukan ya. Jadi haji itu sama sekali bukan sebuah status, bukan sebuah apa ya, sandangan bahwa dia kalau sudah pergi ke Mekah maka dia berhak dihormati, kemudian ndak noleh kalau nggak dipanggil haji. Ndak ada begitu ya, ndak ada. Dulu Nabi Muhammad juga kita nggak pernah tuh manggil Nabi Haji Muhammad, nggak pernah. Kita juga nggak pernah manggil Khulafaur Rasyidin itu sahabat Haji Umar, itu ndak ada. Jadi sebutan haji itu konon dulu dimulai pada saat penjajahan Belanda. Penjajahan Belanda. Jadi di masa penjajahan Belanda itu untuk membedakan orang yang sudah berangkat dari Mekah dan yang belum itu dengan diberi sebutan haji. Itu sejak zaman penjajahan Belanda. Jadi kalau di negara-negara lain ya nggak ada sebutan haji. Mungkin kayak di Malaysia mungkin juga ada, kurang tahu ya. Tapi itu sering hanya berlaku di Indonesia. Kenapa orang Belanda memberi itu? Ya karena dia ingin melakukan pengawasan secara ketat bagi mereka-mereka yang sudah datang dari Mekah, sehingga biar memudahkan pengawasan lah, sehingga ada sebutan haji. Ternyata karena diberi sebutan itu sama orang Indonesia, lalu itu dijadikan gelar kebanggaan. Padahal itu sebenarnya dulu adalah sebutan orang Belanda untuk menandai orang-orang yang habis dari Mekah itu apakah dia menjadi ekstremis atau enggak, gitu-gitu dulu itu. Lah sekarang jadi haji. Jadi makanya dulur-dulur ini nggak ada yang manggil saya haji. Alhamdulillah. Kalau nggak pantas gitu, Pak Haji Glory nggak pantas gitu ya. Iya kan, gitu. Jadi bukan kok nggak boleh ya, bukan nggak boleh, nggak apa-apa, dipanggil aja nggak apa-apa. Itu juga bukan sebuah dosa karena memang nggak ada larangan ya. Tapi ayo jangan bertujuan itu, gitu ya. Itu aja. Saya rasa itu, monggo kalau ada yang mau disampaikan. Ya, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ayat 196 ini juga mengingatkan saya, karena ada unsur apa yang katakan Gus tadi, bahwa dengan haji itu supaya mau calon presiden berangkat dulu haji atau umroh gitu. Itu bagaimana Gus dengan kaitannya dengan ayat ini? Namun supaya bangsa kita atau umat kita itu mengerti. Tadi juga sudah mengerti. Demikian Gus. Terus Pak Mulyasin, gimana pertanyaannya? Ya, predikat tadi itu kadang-kadang ya udah berangkat umroh dulu atau haji dulu, nanti biar lolos itu, nah gitu. Atau sekarang mau pemilihan apa tuh
pilkada sehingga berbondong-bondong ke sana supaya ya itu niat itu kan sudah nggak benar itu. Itu Gus teman penjarahan untuk kita semuanya ini karena masih bukan karena Allah ya gitu. Terima kasih Gus. Ya, memang ya itu tadi niat-niat duniawi itu memang ada Pak. Sampai ya mungkin udah sampai kapanpun ya nggak bisa dicegah atau nggak bisa di ini ya. Itu kan orang per orang ya. Jadi akhirnya memang kembali kepada manusianya masing-masing. Kita hanya bisa memberikan himbauan. Karena memang sebenarnya dipanggil haji juga tidak salah. Cuma jangan sampai kita yang berniat begitu. Ada orang yang saya pernah itu ada pengalaman orang yang ketika setelah selesai haji gitu saya panggil namanya, maksudnya karena itu masih kerabat ya saya panggil Palik gitu aja. Tak mau noleh, dia marah dia. Karena saya punya Palik yang sebelumnya itu saya sebelum lahir itu dia sudah haji gitu loh. Saya sebelum lahir itu kami sebelum lahir itu mereka sudah haji. Sehingga kami semua itu sudah sejak lahir itu manggil dia Palik Kaji. Bule Kaji, Palik Kaji. Nah, malah jarang manggil namanya. Karena sejak lahir memang kami dikenalkan itu Palik Kaji, Bule Kaji. Nah, ketika kami sudah gede, besar, ada Palik lain yang juga sudah berangkat kaji, lalu pulang. Kami menyebut dia ya namanya Pak Palik Fulan gitu biasanya gitu. Nah begitu dia pulang dari haji, kami ya tetap panggil Palik Fulan. Tapi dia, lah kenapa itu dia dipanggil Palik Kaji saya enggak gitu. Jadi padahal sebenarnya itu bukan karena kita manggilnya karena kebiasaan aja gitu. Jadi tapi alhamdulillah saat ini dia sudah sadar sehingga meskipun saya enggak manggil Palik Kaji dia akhirnya ya tercerahkan gitu ya. Gitu. Ada yang lain? Gus. Ya. Untuk rukun haji atau ritual sebelum berangkat haji sendiri itu apakah memang ada apa ya kayak seperti mengumpulkan saudara atau masyarakat dan sebagainya untuk melakukan acara-acara itu Gus? Atau lebih baik itu diam-diam atau gimana Gus? Terus Jadi sebenarnya kalau sekedar mengumpulkan kemudian minta doa ya itu enggak apa-apa ya, syukuran bahwa akan berangkat. Tidak ada syarat apalagi rukun, enggak ada apa ya dalilnya atau apa, enggak ada, yaitu sekedar syukuran. Kalau sekedar syukuran kemudian minta didoakan, kumpul dulur-dulur, enggak apa-apa menurut saya ya, enggak apa-apa. Asalkan jangan kemudian ditambahi dengan ritual-ritual yang aneh-aneh itu loh. Ini ada ini ritual yang kemudian ditambahkan di beberapa masyarakat. Ini kemudian dia kumpul di masjid, kemudian sampai ada azan pakai azan untuk mengantarkan itu. Untuk mengantarkan itu ada azan. Azannya malah ada harus jam 1 malam gitu. Jam 1 malam azan itu. Waduh. Nah, kalau misalnya yang berangkat itu 3 sampai 4 orang ya azannya 3 kali. Tiap orang diazani. Dan itu ada bacaan-bacaan yang panjang ya kayak kemudian sampai macam-macam lah ada ritual. Nah, yang kayak gini yang saya kurang setuju. Kenapa? Karena tidak ada dalam Islam aturan itu sehingga tidak ada aturan dalam Islam seperti itu sehingga kita ya harus kembali. Kalau sekedar syukuran saya cenderung tak apa-apa lah. Ajak saudara kerabat kumpul doakan saya ya. Ya berdoa seperti apa yang diajarkan Rasulullah lah. Tapi kalau sampai kemudian ada yang aneh-aneh, sampai ada azan, kemudian ada keliling-keliling apa yang itu ritual yang dibuat-buat, nah itu yang menambah-nambahi. Nanti malah kalau enggak gitu kayak nanti lama-lama kalau enggak dikakek kayak gitu malah kurang mabrur. Nah ini kan yang akhirnya malah jadi ini gitu ya. Jadi ada ini, wah jam 1 malam itu katanya harus ininya itu dan harus dalam keadaan seperti itu kemudian sambil
Wah, kaget toh kita. Tak pikir subuh gitu. Ternyata azan, itu azan apa? Katanya apa itu? Walimatus safar atau apa di dalam masjid. Nah, yang seperti ini yang menurut saya perlu kita ya pertanyakan lah. Kalaupun nanti kalau disalahkan marah, ya kita tanyakan lah apa urgensinya gitu. Tapi kalau bersyukur di rumah, ngundang dulur-dulur, kemudian minta didoakan karena kita mau safar, ya syukuran dan sebagainya, wasiat-wasiat gitu ya, tidak apa-apa. Menurut saya begitu. Matur suwun. Oke. Saya rasa itu ya kajian kita pada pagi hari ini. Saya perjalanan untuk isi materi di satu tempat dan insya Allah tetap semangat untuk membersamai dulur-dulur dan mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah dengan kesehatan jasmani rohani, yang halalan thayyibah, kelancaran dan kebenaran urusan serta keselamatan dunia akhirat. Ila akhirih. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma firul mu'minina wal muslimat. Allahumma atina fi man hadait wa afina fi man afait wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa la yudhillu man walayta la yuzillu man atait tabaraka rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadaita astaghfiruka wa atubu ilaika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wa qad al-hasdina min al-jinna syaitan kafar. Rabbana natina wa lina wasabina min al-qawmi dhalimin. Rabbana wa la taj'alna min al-qawmi dhalimin. Allahumma arfa' darajatana fi dunya wal akhirah hasnul khatimah. اللهم افتح باب السماء برحمتك اللهم انزل علينا رحمة بعدد القتل الامطار وبعدد ورح الاشجار وبعدد رمي البحار ببقاء اله جبار برحمتك يا ارحم الراحمين ارحمنا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افرغ لنا الصبر والثبات اقدامنا وانصرنا على الكافرين وتوفنا مسلمين ربنا تقبل Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an lana imma wa nuran wa